Selamat datang dan selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Deputita dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di kesempatan kali ini, saya bersama rekan-rekan saya akan berbagi ilmu mengenai statistika inferensial. Walaupun saat ini sedang kondisi pandemi, kita hanya bisa melakukan online learning di rumah aja. Kita harus tetap produktif dan semangat belajar ya. Jadi simak baik-baik pembelajaran yang akan disampaikan. Sebelum masuk ke materi, saya persilahkan terlebih dahulu rekan-rekan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Al-Ainun Nadia. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Dedasya Amalia. Akan saya Hilmichelle Fiakrato Aini. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Raffiandi Fadilah. Perkenalkan, nama saya Nida Hamidah. Perkenalkan, nama saya Rahimatul Anissa. Nah, baik. Sekarang saya akan membacakan apa saja yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Nah, jadi materi yang akan dibahas itu yang pertama ada pengertian statistika dan statistika inferensial. Yang kedua ada fungsi statistika inferensial. Yang ketiga ada perbedaan statistika inferensial dan statistika deskriptif. Yang keempat pembagian statistika inferensial. Yang kelima ada prosedur penggunaan statistika inferensial. Dan yang terakhir ada contoh penerapan statistika inferensial. Untuk materi yang pertama silahkan Al-Ainun untuk menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan lagi ya, nama saya Al-Ainun Mardiah yang akan menjelaskan mengenai statistika. Nah, sebelum ke materi pengertian statistika inferensial, kita harus tahu dulu nih, apa itu statistik dan apa itu statistika. Statistik adalah kumpulan data yang disajikan dalam bentuk tabel atau daftar yang berupa matriks, gambar, diagram, atau ukuran-ukuran tertentu. Pada praktik kemasyarakatan, dapat berupa statistik penduduk, statistik kelahiran, statistik pertumbuhan ekonomi, statistik pendidikan, dan masih banyak kategori statistik lainnya. Statistik adalah produk dari statistika. Lalu, apa itu statistika? Nah, statistika adalah pengetahuan mengenai pengumpulan data, klasifikasi data, pengolahan data, penarikan kesimpulan, dan pengambilan keputusan berdasarkan alasan yang kuat. Statistika dibagi ke dalam dua bagian besar, yaitu statistika deskriptif atau statistika dasar dan statistika inferensial atau sering disebut dengan statistika induktif. Nah, cukup sekian dari pengertian statistika. Nah, baik, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang sampel dan populasi. Jadi, kita itu di statistika inferensial ini pasti nggak lepas dari namanya sampel dan populasi. Nah, populasi ialah sekelompok orang, hewan, tumbuhan, atau benda yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diteliti. Populasi akan menjadi wilayah generasi kesimpulan hasil penelitian. Nah, sedangkan sampel adalah sebagian atau sebagian wakil populasi yang akan diteliti. Lalu di sini ada apa itu statistika inferensial. Statistika inferensial adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menentukan sejauh mana kesamaan antara hasil yang diperoleh dari suatu sampel dengan hasil yang akan didapat pada populasi secara keseluruhan. Perbedaan statistika inferensial dan statistika deskriptif. Statistika deskriptif yaitu statistika yang hanya terbatas dalam penyajian data pada bentuk tabel, diagram, atau grafik, serta besaran lainnya. Statistika inferensial adalah statistika yang tidak hanya mencakup statistika deskriptif, tetapi juga dapat dipakai dalam melakukan estimasi serta penarikan kesimpulan pada populasi dan sampel. Yang disajikan dalam statistika deskriptif yaitu ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Sedangkan statistika inferensial yaitu menyimpulkan dari populasi dan sampel. Selanjutnya ada pembagian statistika inferensial. Dalam statistika inferensial, terdapat statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Statistika parametrik merupakan bagian statistika yang parameter populasinya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti yang pertama, data berskala interval atau rasio, yang kedua,
populasi berdistribusi normal dan variannya homogen. Yang ketiga, syarat pengambilan sampel random yang mewakili populasi. Yang keempat, sampel lebih dari 30. Sedangkan statistika non-parametrik merupakan bagian statistika yang parameter populasinya bebas dari keharusan memenuhi syarat-syarat tertentu seperti syarat pada statistika parametrik. Dalam statistika non-parametrik, data berskala nominal atau ordinal, populasi berdistribusi bebas, dan variannya heterogen. Statistika non-parametrik juga digunakan apabila salah satu parameter statistika parametrik tidak terpenuhi. Selanjutnya yaitu fungsi dan peran statistik inferensial dalam kegiatan penelitian. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, statistika inferensial atau statistika induktif merupakan statistika yang bertujuan untuk menaksir secara umum suatu populasi dengan menggunakan hasil sampel, termasuk di dalamnya teori penaksiran dan pengujian teori. Statistika inferensial di sini dibagi menjadi dua, yaitu penaksiran dan pengujian hipotesis. Penaksiran sendiri merupakan suatu cara untuk mencari atau menduga harga parameter dalam populasi yang sebelumnya belum ada dugaan berapa harganya. Nah, selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Dalam pengujian hipotesis, peneliti sudah memiliki dugaan mengenai suatu topik berdasarkan teori atau fakta empirik yang sudah ada sebelumnya. Kemudian peneliti mengumpulkan data dan data tersebut digunakan untuk menguji dugaan yang tadi sudah didapatkan oleh peneliti, apakah dugaan itu bisa diterima atau tidak. Selanjutnya, ada prosedur penggunaan statistika. Yang pertama ialah menentukan data populasi yang ingin kita teliti. Kemudian yang kedua, menentukan jumlah sampel representatif terhadap populasi tersebut. Kemudian yang ketiga, memilih analisis yang cocok dengan tujuan dan jenis data yang kita miliki. Kemudian yang terakhir, buatlah kesimpulan atas hasil analisis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh statistika inferensial. Sebelumnya sudah dijelasin dengan saudari Dede Asia bahwa perbedaan antara statistika deskriptif dan dengan statistika inferensial itu, kalau statistika deskriptif dia hanya berbentuk data, diagram maupun yang lainnya. Sedangkan inferensial ini merupakan hasil kesimpulan yang didapat dari sampel dan populasi. Jadi contoh statistika inferensial dalam kehidupan sehari yaitu dalam catatan kelulusan yang dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di suatu sekolah menengah atas atau SMA menunjukkan apabila sekitar 72% di antara siswa SMA lulus dengan nilai yang memuaskan. Nilai numerik yang 20% itu yang menunjukkan bahwa itu statistika deskriptif. Jika dilandasi dengan hal ini, kemudian seorang siswa dapat menyimpulkan jika peluang dirinya akan lulus ialah dengan nilai yang sangat memuaskan. Yang tentunya memiliki sifat yang tidak pasti. Sehingga siswa tersebut sudah melakukan statistika inferensial. Cukup sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga ada ilmu yang didapatkan. Selanjutnya teman-teman bisa nih ikuti kuis yang telah kami sediakan untuk menguji pemahaman teman-teman akan materi ini. Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar atau masuk ke link yang tertera di layar juga ya. Nah, untuk menutup pembelajaran kali ini ada sebuah quotes yang mungkin dapat menginspirasi teman-teman. Quotes-nya dari Mahatma Gandhi yang berbunyi, "Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever." Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Saya mewakilkan teman-teman berterima kasih serta meminta maaf bila ada salah kata ataupun hal yang tidak berkenan lainnya.
Bila teman-teman ada pertanyaan, boleh taruh di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini. Bye-bye.